Kiai, sebelum kita berlanjut ke narasumber berikutnya, saya ingin mempertegas saja nih Pak Kiai. Kalau Depok sendiri setuju ya kalau kemudian Provinsi Jakarta ke depan itu termasuk di dalamnya adalah wilayah Depok. Karena paling tidak untuk mewujudkan Ya, kawasan megapolitan itu supaya terrealisasi itu Pak Kiai. ya, berdasarkan pengalaman saya, 15 tahun saya berkiprah di Kota Depok, sejak wakil wali kota dan ini periode kedua, ya, memang sangat efektif dan efisien untuk membangun Jakarta. Ya. Apakah namanya? Ini Jakarta dan sekitarnya ini dengan kita bergabung dengan Jakarta, yang nanti wali kota Depok, wali kota Bekasi, wali kota Tangerang Selatan memang jabatan karir. Semuanya yang kita pilih adalah gubernur. Ya. Pak Wali, saya beri kesempatan untuk Pak Wali Kota Depok, Bapak Kiai Haji Muhammad Idris untuk menyampaikan pandangannya terkait masa depan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota dan kira-kira apa pengaruhnya terhadap Pemkot Depok dan apakah Pemkot Depok kira-kira setuju apabila Provinsi Jakarta ini ditingkatkan dengan menggabungkan Depok ke Provinsi DKI Jakarta. Silakan Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, Pak Thomas, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, ya, di Dirjen Bina Adwil, Mendagri, dan juga teman-teman jajaran dari Warta Kota dan Tribun Network, khususnya ini orang Depok nih, Bang Domu, pimpinan redaksi, dan teman-teman semuanya, dan seluruh sahabat-sahabat dari pemerintah daerah, pemerintah kota, tetangga dari Jakarta, khususnya Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan atau yang mewakili. Saya diberi waktu oleh panitia 15 menit ini. Mudah-mudahan nggak berubah. Pertama yang saya ingin sampaikan tentang masalah urgensi, ya. Urgensi maksudnya adalah bahwa kebijakan pemerintah pemindahan ibu kota negara ini dimaknai secara positif, secara baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Jawa dan Jabodetabek pada khususnya. Kenapa? Ya, tadi Pak Direktur sudah menjelaskan ya latar belakangnya seperti apa, alasannya, alasan kepemerintahan, birokrasi dan sebagainya, yang memang tidak ada dominasi masalah politik. Walaupun memang bagaimanapun namanya pemerintah adalah politik pemerintahan memang ada. Tapi secara birokrasi, secara pemerintahan, ini memang sesuatu yang positif dan kami, saya paling tidak itu menganggapnya sesuatu yang kekuatan, peluang dan kekuatan positif bagi dari Depok ataupun Jakarta dan sekitarnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ini satu urgensinya. Tentang kebijakan pemindahan ibu kota negara. Tetapi, namun yang harus kita ingat, tadi sudah disinggung juga oleh MC ataupun oleh moderator, ya, bahwa yang harus kita antisipasi termasuk Pak Direktur tadi, bagaimana hal ini harus dibarengi dengan rencana antisipatif dalam membangun Jakarta dan Bodetabek di masa depan, ya, untuk dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan warga, karena memang core daripada diwujudkan pemerintah ini adalah untuk kesejahteraan warga. Nah, untuk itulah dalam hal untuk mengantisipasi ini terkait dengan masalah Jakarta, ini harus diperlukan. Pertama adalah mereposisi fungsi Jakarta. Tadi sudah singgung juga, ternyata sudah dibahas di Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, yaitu fungsi Jakarta dari mengemban seluruh fungsi kota, ya, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat perdagangan, jasa dan sebagainya menjadi pusat perekonomian. Nah, ini padanannya mungkin kalau di Saudi Arabia ada kota Jeddah, itu kota perekonomian. Dan ini disinergikan dengan
kita harus sinergikan dengan upaya-upaya pemerintahan sinergis, membangun sinergitas untuk kota-kota kabupaten di sekitar Jakarta untuk mewujudkan kota hijau. Ya, maka dari itu yang pertama dalam hal ini yang kedua, Jakarta selama ini harus kita jadikan sebagai role model dalam hal pemerintahan, sistem pemerintahan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau bisa dipertahankan model pemerintahan daerah dengan titik berat otonomi daerah di level provinsi. Karena praktek pemerintahan daerah DKI Jakarta dengan otonomi di level provinsi ini telah menghadirkan pemerintahan yang efektif, demokratis dan efisien. Ya, ini dalam pandangan kami. Nah, untuk itu ya dalam pandangan kami bahwa pemilihan langsung secara politik pemilihan langsung itu pada gubernur ya, dan ini untuk wali kotanya adalah sebagai sebuah jabatan karir ya, ini lebih efektif dan efisien. Ini pengalaman ibu kota selama ini yang memang kami rasakan sangat baik sekali. Namun memang komentar saya, tanggapan saya, ini mohon maaf masih pendapat pribadi dan juga diskusi teman-teman kami di Kota Depok. Ya, selama ini benar BKSP sudah berjalan dengan baik. Ya, selama memang pemerintah kita ini benar-benar tidak dalam tanda petik tidak egois, ya, tidak egosentris, tidak ego kota, tetapi kita mempunyai kesamaan visi, kesamaan misi dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Namun dalam prakteknya birokrasi birokrasi bantuan-bantuan yang diberikan dengan sistem hibah ataupun namanya ini memang banyak hal terjadi kesulitan-kesulitan lah seperti itu. Dan kepentingan-kepentingan yang memang dirasakan oleh ibu kota selama ini misalnya untuk daerah penyangga itu juga tidak boleh kita kesampingkan sebagai sebuah ego ibu kota, tetapi memang kebutuhan mereka. Tetapi ketika ini sudah dianggarkan, misalnya salah satu contoh kasus sudah dianggarkan untuk pembangunan Setu Rawa Besar di Kota Depok, Setu Lio. Ya, ini sudah sudah dianggarkan hibah besar sekali pada waktu itu, dan kita berharap sehingga karena memang sudah dianggarkan, kita tidak menganggarkan di APBD Kota Depok. Sementara pembangunan itu sangat kita butuhkan sebagai kota penyangga ibu kota. Ternyata dalam perjalanannya anggaran itu direfocusing karena memang untuk kebutuhan-kebutuhan pada saat itu kebutuhan pandemi yang dibutuhkan oleh ibu kota. Itu pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, ini penting tadi sudah dibicarakan juga oleh teman-teman semuanya, antisipasi fungsi kota di sekitar Jakarta, di Bodetabek ya. Antisipasinya kami bagi mungkin minimal 4 sektor atau 5 sektor. Pertama, sektor ekonomi. Ya, sektor ekonomi ini kawasan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ini menjadi daerah hinterland bersama Jakarta yang saat ini masih menjadi wacana untuk direalisasi menjadi kawasan megapolitan. Ya, ini masih wacana. Nah, ini kalau direalisasi sangat indah sekali. Karena tadi bagaimanapun ada kendala-kendala, hambatan-hambatan birokrasi yang yang tidak mudah kita wujudkan. Tadi kerjasama, ya bukannya berarti tidak optimis kerjasama itu tidak terwujud, tapi pengalaman pribadi paling tidak, ya untuk mewujudkan itu tidak mudah lah. Makanya ini wacana ini kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ini menjadi daerah hinterland ini perlu juga diwujudkan. Yang kedua, kita harus kita bentuk forum ekonomi regional megapolitan Jabodetabek. Ini kita bentuk forum karena BKSP sudah tidak ada, tapi kita harus forum ekonomi regional megapolitan Jabodetabek untuk membicarakan rencana-rencana strategis tentang masalah tadi antisipasi sektor ekonomi, antisipasi termasuk juga sektor sosial. Ini sektor sosial penting sekali ini, ya karena pemanfaatan ruang Jakarta itu diarahkan untuk misalnya diarahkan untuk perumahan hunian dengan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional. Nah, untuk industri ringan dan khusus di Pantura misalnya, ini sebagian untuk perumahan-perumahan dengan koefisien dasar bangunan sebesar 40-50%.
Sedangkan kota-kota satelit, misalnya kota Tangerang, kota Bekasi, kota Depok, dan kota Bogor, ini diarahkan untuk pemukiman tinggi, ya, untuk apartemen, perumahan susun, dan sebagainya. Nah, sehingga benar-benar hal-hal yang kekhawatiran kita dari dampak-dampak kepadatan penduduk, kebanyakan penduduk, dan kedatangan penduduk dari luar Jakarta dan Jabodetabek ini, tentang kawasan kumuh dan sebagainya, bisa kita minimalisir. Juga untuk peningkatan jumlah angkatan kerja, ini penting, karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta dengan kebijakan terfokus pada bidang ekonomi akan berdampak positif di Depok, Tangerang, dan sekitarnya. Yang juga sektor lingkungan, jangan sampai kita lupakan sektor lingkungan, yang memang permasalahan kota saat ini, kota urban saat ini adalah permasalahan banjir, permasalahan kemacetan, tata air, dan sebagainya. Ini dikelola secara baik, secara terpadu, ya, sebagai antisipasi fungsi kota di sekitar Jakarta. Juga sektor perhubungan, tadi sudah disinggung juga, ini sektor perhubungan, ini tadi beberapa hal yang dapat dilakukan, misalnya pengembangan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi, ya tadi disinggung masalah TOD, untuk aktivitas sosial budaya, seperti perbaikan kualitas jalan dan pengembangan angkutan umum massal dan sebagainya. Selama ini memang kita berjalan masing-masing, daerah penyangga ibu kota, memang kita dapat bantuan dari pusat dan juga dari ibu kota sebagiannya, tapi tadi yang seperti saya katakan, tentunya ada hambatan-hambatan birokrasi yang tidak mudah kita hadapi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Sektor pariwisata ini juga sangat menarik kalau kita buat perencanaan di forum sinergitas tadi. Yang terakhir, ya kita bisa buat program unggulan untuk Jakarta ini sebagai antisipasi Jakarta ke depan dan Bodetabek ke depan, yaitu sinergi mewujudkan kota hijau yang berkelanjutan. Ya ini kalau Kota Depok insya Allah siap dalam hal ini dan sudah kita siapkan perangkat-perangkatnya, misalnya peraturan daerah kota hijau itu sudah kita punya, ruang terbuka hijau juga terjadi peningkatan yang luar biasa, kita sudah punya 63 taman kelurahan dan taman-taman RW, punya 2 alun-alun besar, dan juga kita komunitas di masyarakat berjalan dengan baik, kita punya 500 bank sampah misalnya, dan juga komunitas Ciliwung, komunitas Pesanggerahan, yang mereka aktif bekerja dalam konteks kepedulian terhadap lingkungan. Nah ini kita juga sekarang sedang sedang menggalakkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani-petani milenial, ya, misalnya ikan hias neon tetra dan sebagainya. Ini dalam rangka tadi menghidupkan suasana perekonomian yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Nah ini barangkali di antara hal-hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan masalah Jakarta ke depan dengan pemindahan ibu kota negara, ibu kota Nusantara, ya dengan harapan semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dengan niat baik kita semuanya untuk mensejahterakan masyarakat. Kesimpulannya itu tadi, ya, masalah kebijakan pemindahan ibu kota ini dimanage secara positif, ya, dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, diperlukan reposisi fungsi kota Jakarta, ya, dan dari mengemban seluruh fungsi kota sebagaimana saat ini menjadi fokus sebagai fungsi ekonomi, diperlukan forum ekonomi regional megapolitan Jabodetabek, pengalaman terbaik yang menempatkan titik berat otonomi daerah pada level provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta, ini bisa menjadikan role model bagi sistem pemerintahan kita, sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin yang kalau memangnya Depok, Tangerang Selatan, Kota Bekasi masuk disatukan menjadi Jakarta, mungkin yang agak keberatan Kang Bima Arya nih, karena dia karena memang dia wilayah budaya memang sudah masuk Jawa Barat, ya. Dari sisi otorita TNI Polri juga, ini kan daerah-daerah megapolitan, inilah daerah-daerah wilayah yang sama, yaitu Polda Metro Jaya.
Terus pengalaman terbaik tadi sudah saya katakan untuk level provinsi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta. Ini kita jadikan sebagai model menjadi kajian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Diperlukan sinergi antara daerah di Jabodetabek dalam mewujudkan penyelenggaraan kota hijau. Itu barangkali, terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi kita ke depan untuk Jakarta masa depan dengan pemindahan ibu kota ya ke wilayah Kalimantan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sebelum kita berlanjut ke narasumber berikutnya, saya ingin mempertegas saja nih Pak Kiai. Kalau Depok sendiri setuju ya kalau kemudian Provinsi Jakarta ke depan itu termasuk di dalamnya adalah wilayah Depok. Karena paling tidak untuk mewujudkan kawasan megapolitan itu supaya terrealisasi itu Pak Kiai. Ya, berdasarkan pengalaman saya 15 tahun saya berkiprah di Kota Depok sejak wakil wali kota dan ini periode kedua ya, memang sangat efektif dan efisien untuk membangun Jakarta ya. Apakah namanya? Ini Jakarta dan sekitarnya ini dengan kita bergabung dengan Jakarta yang nanti wali kota Depok, wali kota Bekasi, wali kota Tangerang Selatan memang jabatan karir. Semuanya yang kita pilih adalah gubernur. Ya, seperti itu. Sehingga nanti semuanya diatur oleh gubernur, belanjanya pun belanja langsung, nggak perlu hibah-hibah segala macam. Sebab selama ini tadi yang saya katakan, ya hibah memang ada dan dibolehkan. Dan juga tergantung gubernurnya juga kan, kalau memang hibah-hibah itu tadi ya. Yang kadang-kadang mohon maaf ya, tetap ada ya kepentingan-kepentingan politik yang memang dilakukan dalam pemerintahan seperti itu. Kalau semuanya dipilih oleh rakyat. Jadi saya setuju kalau memang Jakarta digabung ke Depok digabung ke Jakarta ya, seperti Tangsel dari sisi budaya juga budaya dan bahasa ya itu sangat match lah untuk bisa digabung seperti itu. Kan dulu juga pernah diwacanakan kan ya Pak Rias Rashid dan beberapa tokoh terdahulu tentang masalah megapolitan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Wali Kota Depok. Ini menarik nih, biasanya wali kota yang dipilih langsung inginnya Jakarta ini wali kotanya juga dipilih langsung, tapi beliau justru berpikir setelah pengalaman di pemerintahan tentu ya 15 tahun lebih, supaya wali kota atau bupati di Jakarta dan sekitarnya ini supaya di... Kata Kang Bima mungkin karena Pak Idris nggak dipilih lagi gitu, jadi mengusulkan begitu. Kan Pak Idris bisa jadi gubernur Jakartanya tuh nanti.